Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi dengan saya, Ibu Ayu Serena Isnawati, masih dalam mata kuliah pengantar struktur aljabar. Hari ini, dalam video ini, kita akan memasuki pertemuan kelima, di mana pertemuan kelima ini nanti kita akan membahas mengenai subgrup. Nah, teman-teman masih mengingat pada 4 pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari teori-teori mendasar mengenai grup. Langsung saja teman-teman, kita akan mulai belajar bersama mengenai subgrup. Teman-teman, sebelum kita membahas ke dalam matematisnya, penting untuk kita untuk membahas mengenai unity of science dari materi yang akan kita bahas. Perhatikan dua gambar di layar ini. Yang sebelah kiri adalah kondisi dalam kehidupan sehari-hari bahwa ada anak di dalam kandungan. Jadi, anak ini adalah bagian dari orang tuanya. Sementara di sebelah kanan, teman-teman, di dalam matematika, kita juga mengenal kondisi yang nampak serupa dengan sebelah kiri, yaitu subhimpunan merupakan bagian dari himpunan tertentu. Dalam kasus ini, A merupakan subhimpunan atau subset dari B. Apa hubungannya, teman-teman, dua hal ini? Kita mau menjawab pertanyaan berikut. Jadi, apakah sifat orang tua selalu menurun kepada anaknya? Ini adalah pertanyaan yang di dalam matematika akan kita bawa menjadi pertanyaan, apakah sifat subhimpunan atau subset selalu sama dengan supersetnya? Jawabannya apa, teman-teman? Jawabannya ternyata ada pada Quran Surat Hud ayat 42-43. Bahwa sifat atau kebaikan orang tua belum tentu menurun kepada anak-anaknya. Hal ini tercantum dalam kisah Nabi Nuh alaihi salam. Jadi, keturunan orang soleh belum tentu memiliki sifat yang sama dengan orang tuanya. Nah, ketika kita bawa ke dalam matematika, teman-teman, nanti teman-teman akan mendapatkan kondisi bahwa apa? Sifat suatu himpunan dalam struktur aljabar grup ternyata tidak selalu diturunkan kepada subhimpunannya. Dengan kata lain, ada subhimpunan daripada grup yang merupakan grup, akan tetapi ada juga subhimpunan dari grup yang bukan merupakan grup. Baik teman-teman, kita akan bahas lebih lanjut. Sebelum kita mulai belajar mengenai subgrup, saya ingatkan dahulu, silahkan siapkan kertas dan alat tulis untuk mencatat atau meng-highlight sesuatu yang mungkin saya sampaikan dan teman-teman perlukan dalam proses belajar ini nanti. Yang pertama, sebelum kita mempelajari mengenai subgrup, kita harus tahu dulu tujuan kita hari ini itu apa. Pertama, mahasiswa diharapkan memahami definisi subgrup. Yang kedua, mahasiswa dapat menguji apakah subhimpunan dari suatu grup merupakan subgrup atau bukan. Kemudian yang terakhir, melalui video ini teman-teman diharapkan juga dapat memahami dan membuktikan teorema-teorema mengenai subgrup. Nah, isi dari video hari ini yang saya berikan adalah yang pertama, definisi subgrup. Yang kedua adalah bagaimana kita menguji suatu subhimpunan merupakan subgrup atau bukan. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar mengenai teorema terkait subgrup. Yang keempat, yang terakhir ini kita akan menutup dengan latihan yang nantinya akan saya berikan lembar kerja. Nah, sebelum kita mulai masuk ke dalam materi-materi yang jauh lebih dalam mengenai subgrup, maka kita perlu mengingat dahulu mengenai materi-materi dasarnya. Karena ini sudah pertemuan kelima, teman-teman, maka mari kita ingat kembali yuk 4 pertemuan sebelumnya. Beberapa materi yang sudah kita pelajari pada 4 pertemuan, mari kita coba mengingat ya. Yang pertama adalah yang terkait dengan suatu fungsi. Kita punya sesuatu yang menghubungkan antara dua fungsi ya teman-teman, yang kita sebut dengan relasi, ya. Kemudian
Karena berbicara relasi, tadi saya sudah katakan di awal, kita naikkan, kemudian kita belajar fungsi. Masih ingat ya, teman-teman? Yang ketiga, kemarin kita sudah belajar mengenai apa, teman-teman? Himpunan, ya, masih ingat ya? Kemudian yang keempat, teman-teman, kita sudah belajar mengenai apa? Struktur aljabar, yaitu yang kita sebut sebagai grup. Nah, oke, kita lihat ya, teman-teman. Ini teori mendasar yang kita butuhkan untuk belajar subgrup adalah yang pertama himpunan dan subhimpunannya atau subset, begitu. Kemudian yang kedua kita membutuhkan definisi grup. Baik teman-teman, sebelum masuk ke dalam definisi, kita harus tahu dulu mengapa kita perlu mendefinisikan suatu subgrup. Saya mulai menggambar di sini ya teman-teman. Saya punya suatu himpunan, teman-teman. Ya, taruh kata himpunan ini saya beri nama himpunan G, itu. Kemudian saya kenakan himpunan ini suatu operasi, taruh kata operasinya adalah bintang. Oke, saya hapuskan dulu garis itu supaya tidak terbaca seperti negatif ya. Ya. Oke, jadi kita punya himpunan G dengan operasi yang kita masukkan di sini atau kita kenakan pada himpunan ini adalah operasi bintang. Kemudian teman-teman, saya punya G ini dengan operasi bintang ini merupakan suatu grup. Oke, ini modal awal kita bahwa himpunan yang kita definisikan ini merupakan suatu grup. Kita punya suatu subhimpunan atau subset. Taruh kata, kita misalkan subset ini kita beri nama dengan H. Nah, kita tuliskan di sini teman-teman, H ini adalah apa? Subhimpunan dari G. Dan kita lihat H di sini tidak boleh kosong, so ada elemen-elemen di dalamnya. Mungkin kita beri nama H1, seri H2 dan seterusnya, gitu ya. Jadi di sini selain H subset dari G, H ini juga tidak boleh himpunan kosong, nggak boleh kosong. Nah, selanjutnya pertanyaan yang muncul, yang ini juga menjadi motivasi terbentuknya subgrup. Jadi mengapa kita perlu nih mendefinisikan subgrup berasal dari ketika saya punya suatu himpunan yang merupakan grup dengan suatu operasi tertentu, ya, maka pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah, nah ini apakah ketika G-nya ini grup, maka subhimpunan yang dikenakan operasi yang sama dengan G ini juga merupakan grup. Jadi saya tuliskan di sini, apakah nih himpunan H yang merupakan subhimpunan dari G, kalau saya kenakan operasi yang sama dengan G, ya operasinya tadi operasi start, ini hanya ini juga merupakan grup. Nah, ini yang harus dijawab. Mungkin ini hal yang bisa kita koneksikan gitu ya dalam kehidupan kita sehari-hari ketika ada ketika ada orang tua dengan profesi tertentu, apakah anaknya itu selalu punya profesi yang sama? Mungkin kita bisa berpikir seperti itu. Atau dalam hal sifat gitu ya. Ketika kita punya orang tua yang punya sifat A gitu ya, apakah anaknya itu juga akan selalu punya sifat A? Nah, coba teman-teman pikirkan. Berdebat ya jawabannya ya. Secara logis sebenarnya jawabannya bisa iya, bisa tidak. Benar kan? Bisa iya, bisa tidak. Nah, kalau iya gitu ya, maka gitu. Nanti kalau tidak, maka kayak gitu ya. So, kita bawa ini ke dalam struktur aljabar kita yang abstrak ini, ya. Kembali ke sini. Jadi ketika saya punya pertanyaan apakah subset dari suatu himpunan itu merupakan grup gitu ya, dengan operasi yang diteruskan kepadanya, maka jawabannya itu juga bisa dua, teman-teman. Dua kemungkinan. Ya atau tidak gitu. Nah, teman-teman ketika jawabannya adalah iya, maka struktur aljabarnya di mana ini adalah himpunan H dengan operasi bintang, ini sekarang kita sebut sebagai struktur aljabar subgrup. Tapi teman-teman, ketika kita jawab pertanyaan apakah H dengan bintang ini merupakan grup dan jawabannya tidak, maka ya sudah, H ini hanya jadi anaknya si G aja gitu, atau H ini hanya menjadi subset si G saja. Jadi dia bukan subgrup dari G gitu. Nah, di sini teman-teman notasi subgrup ini kita tuliskan begini, H seperti ini. Tuh, teman-teman. Jadi seperti lebih kecil sama dengan dalam bilangan. Jadi ini adalah motivasi terbentuknya sub. Jadi kita bisa mendefinisikan secara formal gitu ya, definisi
subgroup. Nah, definisi formal dari subgroupnya. Nah, menuliskan definisi sudah beberapa kali kita ulas di dalam kelas, bahwa yang pertama dituliskan adalah modalnya. Nah, modal kita tadi ada 3 ya. Modal pertamanya adalah kita punya himpunan G, bintang, ini adalah apa? Grup. Kemudian modal keduanya adalah apa? H adalah sub himpunan dari G. Modal ketiganya adalah apa? H ini tidak boleh kosong gitu. Ya, ini adalah modalnya. Maka untuk mendefinisikan sesuatu ini ya, subgroup yang kita mau definisikan, untuk mendefinisikan ini kita sebutkan dulu modal-modalnya. Nah, selanjutnya definisi formalnya adalah kini H disebut sebagai subgroup dari G jika dan hanya jika H merupakan grup terhadap operasi yang sama dengan operasi G. Ya. Secara intuitif teman-teman tahu bahwa kita perlu mendapatkan himpunan, kemudian kita perlu mendapatkan subhimpunan. Syaratnya adalah himpunan yang tadi merupakan grup dan subhimpunannya juga merupakan grup terhadap operasi yang sama. Kita lihat teman-teman. Kita punya himpunan yang berwarna ungu ini adalah himpunan bilangan real terhadap penjumlahan. Kita tahu bahwa himpunan bilangan real terhadap penjumlahan itu merupakan grup. Dan sekarang kita lihat, kita sudah punya himpunan yang berwarna kuning di dalamnya. Ini adalah himpunan bilangan rasional yang di sini sudah kita kenakan operasi penjumlahan yang berasal dari supersetnya atau himpunan bilangan real. Selanjutnya, kita semua tahu bahwa himpunan bilangan rasional ini merupakan subhimpunan dari R dan dia juga merupakan grup terhadap penjumlahan. Nah, konklusinya apa teman-teman setelah kita mendapatkan ini? Suatu himpunan yang merupakan grup, subhimpunan yang merupakan grup juga terhadap operasi yang sama dan dia tidak kosong. Kita punya kesimpulan bahwa himpunan bilangan rasional terhadap penjumlahan merupakan subgrup dari R. Baik, sejauh ini teman-teman sudah mempelajari mengenai yang pertama, apa yang diperlukan untuk kita mendefinisikan suatu subgrup. Jadi modal-modal kita apa? Yang kedua, teman-teman sudah bisa dan sudah tahu mendefinisikan subgrup. Dan yang ketiga, teman-teman sudah bisa memberikan contoh. Ya, contoh himpunan yang merupakan grup dan subgrupnya itu apa. Jadi kalau kita mau mengatakan subgrup itu kita harus tahu dulu apa grupnya, gitu ya. Seperti kita bicara di kehidupan sehari-hari, kalau kita bicara anak gitu ya, maka anak ini anak dari siapa gitu. Jadi orang tuanya harus disebut. Sehingga membicarakan subgrup itu, membicarakan subgrup itu kita harus juga membicarakan grupnya, seperti itu ya. Kemudian yang keempat, nanti teman-teman harus mempelajari mengenai teorema-teorema yang terkait dengan subgrup. Nah, sebenarnya di bagian keempat ini kita mau menjawab apa sih privilege-nya, gitu ya? Apa sih privilege-nya menjadi subgrup? Mengapa kemudian penting mendefinisikan suatu subgrup, gitu ya? Apa saja benefit kita, keuntungan kita ketika itu sudah mendefinisikan suatu subgrup? Nah, ternyata teman-teman, ketika kita sudah mendefinisikan subgrup, yang awalnya kita mau membuktikan suatu grup kita butuh 4 aksioma, ya. Maka ketika kita merupakan suatu subgrup atau ketika suatu subhimpunan itu merupakan suatu subgrup, maka aksiomanya ini menjadi berkurang yang harus dibuktikan. 4 aksioma tadi cukup Anda buktikan 3 saja dan bahkan bisa berkurang menjadi 1 aksioma saja yang perlu dibuktikan. Seperti itu. Jadi tidak perlu membuktikan 4, ada privilege-nya menjadi subgrup yaitu Anda cukup membuktikan 1 saja. Gitu ya. Dan teman-teman teorema-teorema ini sudah ada dalam slideshow yang sudah saya share di WA teman-teman sehingga teman-teman bisa baca dan pelajari. Dan yang terakhir teman-teman, kalau nanti teman-teman sudah belajar mengenai teoremanya, yang terakhir apa teman-teman?
Saya minta teman-teman mengerjakan latihan soal yang sudah saya sediakan LK-nya. Teman-teman, ini adalah lembar kerja mahasiswa. Silahkan mengisi identitas, kerjakan soal-soal terkait dengan subgrup, dan untuk mendapatkan LK ini, silahkan scan QR Code yang ada di layar. Kita sudah mempelajari banyak hal mengenai subgrup teman-teman. Saya harap apapun yang saya sampaikan hari ini ada manfaatnya. Jadi kita perlu mengingat bahwa semua yang kita pelajari dalam struktur aljabar ini sebenarnya saling terkait satu sama lain. Sehingga perlu bagi teman-teman yang mungkin masih merasa kemarin masih kurang dalam beberapa bab tertentu untuk kembali memperdalam itu, karena nanti selanjutnya materi-materi yang kita pelajari akan tetap terkait dengan materi sebelum-sebelumnya. Saya kira begitu. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.